Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tegangan Positif. Kita langsung saja ke videonya. Pada video kali ini kita akan ngomongin tentang salah satu kerajaan besar di dunia, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang telah kita ketahui dari beberapa kisah juga, kerajaan Nabi Sulaiman ini kan begitu wahnya ya, begitu megahnya, begitu besarnya gitu. Lalu sebesar apa dan sehebat apa sih kerajaan Nabi Sulaiman ini? Nah, di video kali ini kita akan ngomongin beberapa hal mungkin yang bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kerajaan Nabi Sulaiman ini terbesar ya, dan megahnya kerajaan Nabi Sulaiman ini contohnya saja kan kalau kita pernah dengar gitu lantai-lantainya itu loh, lantai-lantai yang seperti ada air gitu kan, kalau kita pernah dengar ceritanya sampai Ratu Balkis itu mengangkat jubahnya gitu karena takut kebasahan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, apakah ada contoh-contoh yang lain gitu? Nabi Sulaiman sendiri yaitu adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, sehingga tahta Nabi Daud alaihissalam diteruskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam gitu. Banyak sekali cerita, banyak sekali kisah tentang kemegahan gitu, kebesaran gitu kerajaan Nabi Sulaiman ini. Karena kan Nabi Sulaiman ini berdoa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya gitu ingin dianugerahkan kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang sesudah dia gitu. Orang sesudah Nabi Sulaiman alaihissalam ini, dan kemudian Allah mengabulkan doa itu, dan ini menjadi salah satu mukjizat gitu. Banyak sekali ya, seperti tentaranya gitu tidak hanya berasal dari manusia saja, tentaranya salah satunya jin juga ada gitu, hewan juga ada gitu kan, angin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan setan juga katanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu setan-setan yang berada di laut gitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi kebutuhan Nabi Sulaiman gitu, menuruti Nabi Sulaiman gitu. Sehingga dengan kekuatan seperti itu, mukjizat dan istana yang hebat itu menjadikan Nabi Sulaiman adalah salah satu dari 4 raja menguasai dunia yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, menurut beberapa pendapat juga gitu, pada masa zaman kekuasaan Nabi Sulaiman ini, kerajaan Israel itu mencapai puncak kejayaannya. Walaupun Nabi Sulaiman itu raja sekaligus rasul gitu, jadi pemimpin sekaligus ulama gitu, tapi tidak membuat dirinya angkuh, membuat dirinya sombong gitu. Dia tetap berendah hati, dia tetap bijaksana gitu. Salah satunya ada bukti kisah tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tertulis dalam Quran surat An-Naml ayat 18, yang dimana di sana dikisahkan gitu bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya itu sedang melewati gitu lembah semut, di sana pemimpin semutnya berkata kepada anak buahnya gitu, "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk gitu ke dalam sarang-sarang kalian, karena Nabi Sulaiman dan bala tentaranya gitu akan melewati situ gitu. Masuklah cepat kalian ke sarang-sarang kalian gitu, agar kalian tidak terinjak-injak gitu, oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tadi." Nah, di dalam percakapan itu Nabi Sulaiman pun mendengar gitu. Hanya Nabi Sulaiman saja yang mendengar pembicaraan semut itu, karena salah satu mukjizat Nabi Sulaiman kan bisa berbicara gitu, bisa mengerti bahasa hewan gitu. Nabi Sulaiman pun hanya tersenyum dan memerintahkan berhenti kepada para bala tentaranya gitu, sampai semut-semut itu masuk semua ke dalam sarangnya. Barulah ketika semut itu sudah masuk gitu ke dalam sarangnya, barulah Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya melewati jalan itu gitu, melewati lembah itu. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Nah, doa ini diabadikan dalam Quran surat An-Naml ayat berikutnya, yaitu ayat 19 gitu. Wallahu alam bisawab. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pangkat dan harkat jabatan gitu tidak boleh mengambil diri kita gitu, tidak boleh
menjadikan diri sombong gitu, harus tetap rendah diri gitu. Ini sudah dicontohkan gitu oleh Nabi Sulaiman gitu. Nabi Sulaiman kan bukan sembarang raja ya, raja dunia gitu, bukan raja negara gitu, raja dunia gitu, tapi beliau tidak sombong gitu. Nah itu mungkin bisa jadi nasihat untuk kita semua gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Mohon maaf untuk kesalahannya. Jika kalian ingin menambahkan silahkan tambahkan, dan mungkin bila ada yang ingin dikoreksi silahkan koreksi juga. Mari kita sama-sama belajar, mari sama-sama kita mengetahui hal-hal baru bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.